Yang pasti saya prihatin pertama ya, bagaimana bisa negara melaporkan rakyatnya sepanjang ya yang dilakukan oleh warga negaranya bukan fitnah, bukan caci maki, bukan hujatan. Tapi jika kritik, kan beda nih kritik dengan hujatan, beda kritik dengan fitnah, beda ya. Kritik dengan ujaran kebencian itu beda. Tapi sepanjang rakyat ya menyampaikan fakta, menyampaikan kebenaran, itu adalah kritik. Jadi naib di negara demokrasi atas dasar kritik kemudian warga negara dilaporkan, dan yang melaporkan itu adalah atas nama kekuasaan. Ini catatan saya ya. Nah, yang kedua, dalam hal pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, kita ini kan sudah membagi tugas ya. Sepanjang warga negara Indonesia, apakah dia pelajar, apakah dia mahasiswa, termasuk pekerja migran di luar negeri, maka perlindungan selama di luar negeri itu menjadi tanggung jawab sebetulnya perwakilan Republik Indonesia. Nah, khusus pekerja migran ya, ketika dia tiba di Indonesia yang masuk kategori PMI terkendala, yang sakit, yang meninggal, itu baru diambil alih oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu tugasnya. Misalnya yang sakit nih, ya dipulangkan oleh perwakilan. Tiba di Indonesia kami yang jemput. Kami bawa rujuk ke rumah sakit, di mana rumah sakit ini kerjasama dengan BP2MI. Kami rawat hingga sembuh dengan uang negara. Kemudian setelah sembuh kami pulangkan ke kampung halaman dengan biaya negara. Yang meninggal kami jemput, ya. Di bandara, jenazahnya dibawa dengan ambulan, diantar sampai ke kampung halaman. Dari luar negeri dipulangkan oleh perwakilan, sampai di Indonesia, apakah pelabuhan bandara, ya diurus oleh BP2MI. Contoh ya. Kemudian yang dideportasi sama. Ya, katakan dia sehat secara fisik, karena masalah keimigran deportasi. Tapi hal-hal yang bersifat PMI terkendala ditangani oleh BP2MI ketika tiba di Indonesia. Jadi pelindungan negara itu mandatorinya kepada perwakilan Republik Indonesia sepanjang dia ada di luar negeri. Jadi Mbak Kori adalah warga negara yang memiliki hak, sekali lagi hak ya, untuk mendapatkan perlindungan negara. Jika negara tidak melindungi setiap warga negaranya, apapun masalahnya, maka negara telah berkhianat kepada konstitusi negara. Itu pengkhianatan terhadap konstitusi negara. Ya, dan satu lagi Pak, setelah saya keluar dari penjara satu malam itu, saya kaget di sosial media beredar gosip, ada foto saya di bawah polisi, tapi tidak ada saya di dalam, ada saya di sana. Dan foto itu tersebar di sosial media Facebook seperti itu, dan jadi gosip lah. Padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan saya kaget waktu saya dipanggil polisi datang dan menangkap saya dibawa ke kantor polisi, sudah tidak ada warga Indonesia di sana yang mau proses seperti paspor dan lain-lain. Sampai sebegitunya Pak. Ya, tuduhannya waktu itu apa tuduhannya sehingga diproses hukum? Karena saya memviralkan, saya bikin video tapi tidak ada di sana, dan saya juga kegaduhan. Karena waktu itu ada salah paham antara saya dan kasat kami seperti itu. Ya, harusnya kan saya sebagai warga ya ditenangin seperti itu ya. Tapi malah langsung ditelepon polisi. Padahal saya punya perusahaan yang bertanggung jawab dengan saya bekerja menjadi saksi hidup. Saya kaget, malah saya difitnah dan lain-lain ke bos saya. Tapi alhamdulillah pemerintah di sini dan bos saya melindungi saya Pak. Tapi kasus saya belum selesai seperti itu. Saya berencana nanti ya untuk mengkomunikasikan ini dengan Pak Dubes ya. Saya akan mengkomunikasikan ini. Ya mudah-mudahan nanti ada titik temu, bisa dinyatakan selesai ya. Artinya sekali lagi tidak elok lah kalau warga negara dilaporkan oleh pemerintahnya. Ya, sepanjang itu bukan kategori fitnah, sepanjang itu bukan pencemaran nama baik, sepanjang itu bukan caci maki dan hujatan. Tapi sepanjang menyampaikan fakta dan kebenaran, ya saya pikir itu harus dijadikan sebagai vitamin, sebagai kritik. Karena begini, saya selalu memahami tidak ada satu pejabat negara di Republik ini, ya termasuk yang ditugaskan di luar negeri, ya yang tidak menerima gajinya itu dari uang rakyat. Jadi gaji yang diterima oleh saya, jajaran saya, presiden sampai ketua RT, yang juga fasilitas mobil dinas, rumah dinas, itu insya Allah demi Allah bersumber dari uang rakyat, bukan dari nenek moyangnya.
termasuk sumbangan pekerja migran Indonesia. Sehingga dulu yang pekerja migran dianggap remeh, dilihat sebelah mata, ya, bahkan diperlakukan tidak sewenang-wenang, dianggap sebagai kelas rendahan, dianggap sebagai sumber masalah bagi negara. Hari ini harus kita lawan dengan narasi-narasi yang baik. Misalnya saya buka ke publik ya, sejak saya memimpin, PMI itu penyumbang devisa 159,6 triliun per tahun loh pada negara. Itu sumbangan devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Bayangkan ya, sumbangan devisa yang sangat besar dari PMI. Nah, dengan sumbangan ini ekonomi bergerak. Dengan sumbangan ini pembangunan infrastruktur berjalan. Dengan sumbangan ini akhirnya para pejabat negara bisa makan setiap bulannya dari gaji yang dia terima, yang juga dinikmati anak istrinya di rumah. Ya, itu bukan dari nenek moyang mereka, bukan dari nenek moyang saya, sehingga itulah negara ini berhutang kepada PMI. Nah, bagaimana cara membayar hutang itu? Satu, berikan perlakuan hormat kepada PMI. Isi di setiap kepala kita chip yang memandang PMI itu adalah orang-orang terbaik. Kita sering menyebutnya pejuang keluarga, pahlawan devisa, bahkan sebagai duta pariwisata. Itu harus diisi di kepala kita. Kalau itu udah diisi di kepala, bagian dari kepala, pikiran, dan jiwa, maka yang muncul pasti perlakuan yang baik. Dulu bayangkan PMI pulang dari Timur Tengah, dari negara-negara, tiba di bandara diperas, ya, dipaksa harus menukarkan dolarnya di loket-loket penukaran dolar yang itu menjadi bisnisnya oknum-oknum tertentu. $1 harusnya 13.000, hanya dibayar 10.000. Itu fakta kok, ya. Nah, apa beda saya menyampaikan fakta ini seperti Mbak Kori menyampaikan fakta? Nggak ada yang bisa melaporkan saya, ya. Dan loket-loket itu penukaran dolar menjadi bisnisnya oknum-oknum, termasuk oknum lembaga yang saya pimpin di zaman dulu. Saya harus fair, tidak boleh saya hanya mengatakan ada orang brengsek, ada hal buruk di lembaga lain, terus saya tutupi hal yang buruk brengsek di lembaga saya. Nggak boleh. Dulu PMI tiba dipaksa naik kendaraan roda 4, bus. Yang kendaraan roda 4 bus ini menjadi bisnisnya oknum-oknum tertentu juga, termasuk oknum-oknum di BP2MI. Nggak boleh, ya, di zaman sekarang itu tidak boleh ada penindasan kepada siapapun, termasuk pekerja migran, yang justru harusnya karpet merah, yang justru harusnya perlakuan hormat, yang harusnya adalah tutur bahasa yang santun, harus seperti itu ya kepada PMI. Maka segala perilaku buruk sewenang-wenang, penindasan kepada PMI harus kita lawan. Cara paling sederhana adalah berani speak up, itu. Berani speak up. Ya, kadang kala memang viral is justice. Saya sepakat dengan Mbak Kori, ya kalau kita udah nggak bisa, ada ruang untuk mengadu. Kalau tidak ada pihak yang mau mendengar suara kita, ya udah viralin aja. Kalau Mbak Kori nonton ya video-video saya, doktrin saya kepada PMI, kalau kalian mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, kalau kalian diperas, diancam, ada kata-kata kotor yang merendahkan kalian, videoin pakai handphone kalian, viralkan. Jika ada yang menggugat kalian, melaporkan kalian, saya Benny Ramdhani yang akan membela kalian. Itu saya katakan. Jadi kuatkan rasa percaya diri, jadikan profesi PMI itu sebagai PMI terhormat, profesi mulia, ya, simpan di kepala kita bahwa negara dan para pejabatnya di Republik ini diberi makan oleh kita, ya, bukan dari nenek moyangnya. Nah, itu yang harus ada di benak kepala setiap PMI kita.